Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Prosper people. I grow, I go, I glorify. Praise the people. I grow, I go, I glorify. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Apa kabar? Aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Sebelum duduk, seperti biasa katakan, aku anak kesayangan Bapak. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Amin. May you sit. Silakan duduk. Shalom. Ya baik, Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah yang luar biasa. Amin. Saya bersemangat. Amin. Saya datang tadi dari Berengjun, melihat jemaat di sana begitu luar biasa, ya. Dan mereka semakin bertumbuh, semakin diberkati Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, tadi kita menikmati berkat makan jamuan karena mereka merayakan ulang tahun BFA Berengjun yang ke-9 tahun. Ya. Tadi ada tiga hewan sedang bertempur di dalam perut. Ya, ayam, ada anjing dan ada babi. Mereka sedang perang-perang ini dalam perut saya nih. Ya, Ipur aja nggak perang dia. Dia cuma satu aja dia. Hanya ayam aja. Oke. Yang lainnya dia nggak berkulak. Ya, nggak bersahabat ya sama yang lain. Oke. Tapi ada pula sedikit dari pula. Ada RW ya. B1, B2 dan B3 katanya. Kata mereka. Haleluya. Amen. Bapak Ibu, kita udah dengar firman tuntunan luar biasa. Hari ini saya juga bagikan firman tuntunan buat gereja kita. Judulnya adalah kita adalah ahli waris dunia. Amen. Saya mau kembali mereview, mengingat kembali. Saya bagikan beberapa waktu minggu-minggu ini tentang minggu kemarin juga tentang benih. Saudara ingat ada 4 benih, tempat benih ditabur. Yang pertama itu di di pinggir jalan. Yang kedua itu di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga itu adalah semak duri, dan yang keempat itu adalah tanah yang baik. Ya. Di pinggir jalan tuh ingat bahwa benih itu ditabur, bukan, saudara jangan berpikir seperti kita menanam kayak di sini, kayak tugal gitu, ditumbuk pakai kayu lancip, lalu tabur benihnya di atasnya, di dalamnya. Enggak. Itu benih itu ditabur aja, tebar, brush. Ya, jadi suka-suka aja, dia mau jatuhnya ke pinggir jalan kah, mau di antara batu-batu kah, mau di semak duri kah, atau dia di tanah yang baik. Nah, makanya itu diumpamakan seperti itu. Kalau saudara lihat filmnya, saya ingat film itu waktu Yesus kasih perumpamaan ini ada dia praktekkan seperti itu. Ya, ada film Yesus yang juga yang mempraktekkan seperti itu. Nah, jadi saya tidak bahas banyak di dalam bagian, tapi saya hanya mereview, mengingat bahwa di pinggir jalan itu, bahwa itu ibaratkan kita udah tahu bahwa tanah itu adalah hati kita, tanah itu adalah diri kita, dan benih itu adalah firman Tuhan. Di dalam kitab Lukas jelas sekali menyatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Amin. Ya, benih itu adalah firman Tuhan. Dan ingat baik-baik bahwa benih itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sesuatu yang proses pertumbuhannya tidak ada orang yang tahu. Kita tidak bisa mengintervensi untuk dia bertumbuh, bagaimana dia bertunas. Yang kita bisa lakukan, kita bisa menyediakan tanah dan menyiramnya. Tetapi untuk dia proses dia memecah, bertumbuh, keluar akar, saudara nggak tahu. Nggak bisa tahu. Nggak ada yang tahu. Kita tidak bisa merekayasanya. Itu tiba-tiba terjadi. Itu sesuatu terjadi dengan sendirinya. Sepakat ya? Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, dan saya juga sampaikan bahwa iblis itu tidak takut kepada tanahnya. Yang iblis takutkan itu adalah benihnya. Oke? Kenapa yang dia tidak takut pada tanahnya? Karena benih itu yang bisa bertumbuh. Benih itu yang bisa berbuah. Benih itu yang berdampak. Benih itu yang membawa pengaruh. Makanya iblis berusaha keras untuk menghancurkan benih itu, menggagalkan benih itu supaya tidak bertumbuh dalam diri saudara dan saya. Dengan berbagai macam cara. Apapun dia berusaha caranya. Makanya digambarkan dengan 3 tanah tadi. Yang pertama, di tanah yang dimana dia tidak bisa tumbuh.
Artinya apa? Bahwa ketika dia tabur di pinggir jalan, burung datang, langsung makan, patuknya makan. Itu ibaratkan bahwa firman Tuhan ditaburkan, nggak sempat nempel di kepala saudara, ya, mantul mungkin. Kalau katanya keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan masih lewat, masih bisa nyangkut di sini-sini. Tapi kalau masuk kanan, keluar kanan itu mantul. Itu memang nggak bisa masuk itu. Nah itu yang pertama itu, ya, paham ya? Jadi itu langsung iblis ambil. Gak dapat apa-apa. Pulang sudah dari gereja. Tadi khotbahnya apa? Gak tahu tuh. Khotbah apa tadi ya Bapak Gembala ya? Cuma lucu-lucu aja. Jadi cuma ketawa-ketawa aja. Gak tahu intinya apa. Firman Tuhan yang menjadi bekal untuk hidupmu pulang. Untuk berubah itu apa? Nah sekarang fokusnya benih itu apa? Fokusnya benih itu adalah supaya engkau berubah. Karaktermu berubah. Sifatmu berubah. Hatimu berubah. Ya, saudara yang pelit menjadi tidak pelit. Saudara yang pemarah jadi tidak pemarah. Saudara yang menjadi orang yang susah dikasih tahu menjadi orang yang mudah dikasih tahu. Saudara orang yang keras hati menjadi orang yang lembut hati. Apa saja. Nah itu gunanya benih itu. Itu gunanya firman Tuhan mengubah hidupmu, mengubah hidup kita, yang dimana hidup kita ini sudah terkontaminasi dengan dosa dunia ini. Ingat, Yesus datang untuk menebus tabiat dosamu. Tetapi yang tertinggal apa? Adalah perilakumu, sifat dan karaktermu. Dan itu hanya terjadi melalui apa? Benih firman Tuhan yang ditabur dalam hatimu. Melalui proses apa? Pembaharuan pikiran. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan pikiranmu. Supaya engkau mengerti kehendak Allah. Yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang sempurna. Nah bagaimana engkau bisa mengerti kehendak Allah berubah melalui benih firman Tuhan yang ditaburkan. Oke? Nah, tetapi kalau benih firman Tuhan ditaburkan tapi tanahnya tidak baik, ya tidak subur, maka dia tidak bisa bertumbuh. Yang seperti yang tadi itu, di pinggir jalan hilang. Yang kedua, di tanah yang berbatu. Dia tumbuh. Tapi di firman Tuhan mengatakan tanahnya tipis tanahnya. Tanam, tumbuh aja. Tapi karena himpitan batu, tanahnya tipis, dia tumbuhnya nggak lama, hilang. Apa itu batu? Batu melambangkan apa? Melambangkan tentang penganiayaan, tekanan kehidupan, ya, berbagai macam aniaya. Kita bersyukur aniaya tidak terlalu kita alami di sini. Bagi mereka yang tinggal di dalam tempat-tempat yang mengalami intoleransi, itu aniaya luar biasa. Nah sehingga akhirnya apa? Orang akan berangsur-angsur mundur dan ya udahlah, gak usah aja lah gereja. Takut nanti diiniin orang, diiniin apa? Berbagai macam. Itu salah satu contoh. Atau kita memberitakan firman Tuhan, orang menentang kita. Kau tuh sok-sok pendeta, sok-sok apa, negur-negur orang ya. Akhirnya kita mulai mundur, kita mulai jadi tidak lagi seperti itu. Nah, oke, itu aniaya. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan dia jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Semak duri itu ya kita anggaplah sekarang ini yang banyak kita perhatikan ada tingen, uruk tingen. Iya. Banyak di sini. Diki udah bersihkan sama Ipur nih. Ya, urut tingen, ya kan? Nah, jadi dia tabur di sana, dia bertumbuh tapi dia harus berebut nutrisi dengan urut tingen. Ilalang. Ya, anggaplah seperti itu. Semak duri, ilalang. Dia bertumbuh dengan nutrisi dan dia terhimpit. Dia tuh tumbuh. Tetapi terhimpit sehingga dia nggak bisa tumbuh dengan baik, dengan sempurna, akhirnya dia mati. Nah apa yang di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius, Lukas katakan tentang semak duri, ilalang ini adalah kekhawatiran dunia, kekhawatiran akan kekayaan, dan kekhawatiran akan hal-hal kehidupan yang lainnya. Jadi sering kali kita mengalami itu. Wah kita pulang, makanya di firman Tuhan mengatakan, dia menerima firman itu dengan gembira, lalu dia pulang, firman itu hilang. Kita alami sering kan, wah yes, amin, luar biasa firmannya. Ya kan, apalagi, tentang menabur. Mantap nih, saya mau menabur nih. Pas diperhadapkan, aduh kurangnya. Ya udahlah, nggak usah lah menabur. Nah itu kekhawatiran, mulai khawatir tentang kekurangan, mulai khawatir tentang kehidupan. Saya tadi bagikan di Berengjun, saya bagikan tentang bagaimana mereka bisa menabur, bagaimana bisa memberi. Ya, karena saya katakan, hari ini juga saya katakan, jika engkau menabur, engkau akan memelihara masa depanmu, masa depan anak-anakmu, dan masa depan cucu-cucumu. Jika engkau sayang sama anakmu, jika engkau sayang sama cucumu, sama keturunanmu, taburlah mulai hari ini.
Karena jikalau engkau tidak bisa menikmatinya, mereka pasti jamin akan menikmatinya. Apa yang kau tabur hari ini? Kau tanam durian hari ini, baru bisa berbuah 10 tahun, mungkin, atau 20 tahun. Mungkin kita tidak sempat menikmatinya, keburu mati mungkin. Ya kan? Tapi itu kan tanah punya kita, pohon punya kita. Siapa yang menikmatinya? Anak kita, cucu kita. Nah, itulah ibaratnya tentang menabur. Paham maksud saya? Jadi kalau kau sayang masa depan anak-anakmu, sayangi hidupmu, sayangi keluargamu, sayangi keluarga anak dan cucumu, mulai menabur. Menabur tidak hanya bicara tentang menabur uang, menabur juga bicara tentang waktu. Ya, tabur waktu akan mengalami umur panjang. Tabur kekuat, tabur tenaga akan sehat. Tabur uang akan diberkati dengan kelimpahan keuangan. Amin. Nah itu bicara tentang benih yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi kekhawatiran seringkali membuat benih itu tidak bisa bertumbuh. Dan kita rata-rata kemungkinan ada di bagian yang ketiga ini. Kebanyakan orang Kristen terima dengan gembira, pulang mulai khawatir, akhirnya gak lagi menabur. Amin. Halo? Jangan amin. Halo? Ini sudah bagian ini udah. Ya, Bapak Ibu. Jadi diam, oke? Jangan diam. Oke, pakai mulutnya. Amin. Iya. Oke, saya percaya, saya berdoa kita adalah orang-orang gereja BFA yang siap yang menyediakan tanah hati kita sebagai tanah yang baik. Tanah yang subur. Jadi semuanya itu terlewatkan. Maksudnya semuanya itu santai saja kita lewati, ya. Kita cobaan, aniaya nggak akan menekan hidup kita. Kekhawatiran nggak akan merusak kita, nggak akan mengganggu kita. Kita tetap jadi orang yang tetap melakukan yang terbaik untuk firman Tuhan. Amin. Yes, Tuhan Yesus berkati. Amin. Galatia 3:13-14. Itu hanya mengingatkan kembali khotbah-khotbah yang kemarin. Ini saya masuk ke dalam firman Tuhan yang saya mau bagikan tentang firman Tuhan tuntunan. Ini mempertebal iman saudara. Saya mau mengajak saudara untuk mengerti tentang ahli waris. Engkau adalah ahli waris dunia. Katakan amin. Ini akan mempertebal imanmu, akan membuat kau mengerti tentang firman Tuhan. Kenapa gereja ini dibagikan firman Tuhan yang sepertinya berulang-ulang untuk disampaikan sesuatu yang hampir topiknya sama? Supaya siapa tahu di saat kau mendengar yang pertama, hatimu bukan tanah yang baik. Mengerti maksud saya? Oke? Di saat yang kedua, hatimu mungkin, hati yang pertama mungkin engkau sedang hatimu di tanah, di pinggir jalan. Yang kedua, ditabur sekhotbah hal yang sama, mungkin hatimu berbatu-batu. Yang ketiga, mungkin hatimu semak duri. Yang keempat, baru hatimu tanah yang baik, baru oh itu maksudnya. Ngerti gak? Seringkali kita dengarnya ulang-ulang sampai akhirnya klik, oh itu maksudnya. Baru saya ngerti. Oh, yang kata Bapak Gembala itu bahwa jangan sadar dosa tapi sadar sebagai orang benar. Oh, itu maksudnya. Ternyata sudah khotbah yang keberapa baru ngerti. Nah, itu dia. Amin. Nah, itulah khotbah tuntunan. Itu luar biasanya khotbah tuntunan, ya. Supaya ngerti baru pindah, ya. Setelah ngerti semuanya baru kita pindah. Ya. Oke, kita baca Galatia 3:13-14. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita mau buka seperti apakah kutuk hukum Taurat itu? Kita buka di dalam Ulangan 27 ayat 1. Ulangan 27 ayat 1. Oke? Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, tar dulu. Betul panggil enggak itu ayatnya? Sebentar, Pak Ibu.
Ulangan 27. Bukan. Ayat yang ke berapa? Tar dulu lah. Ayat 28 mungkin ya. Ulangan 28 ayat yang ke ayat 15. Ulangan 28 ayat 15. Dah? Nah, itu dia. Nah, ini maksudnya hukum Taurat, ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Oke, sudah sampai situ aja. Saudara akan baca di bawahnya. Kutuknya begini. Jikalau terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu, terkutuklah apa, semua. Tapi intinya ayat 15, perhatikan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, pertanyaan saya, apakah engkau adalah orang yang mendengar suara Tuhan Allah? Tidak, saya suka jawabannya. Betul. Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Apakah saudara orang yang melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya? Tidak. Saya suka jawabannya. Jujur banget. Ya. Tadi diberi Jun. Ya. Yes. Ya. Apakah kau dalam mendengar suara Tuhan Allahmu? Ya. Amin. Wis. Mantap sekali nih jemaat kan. Terus saya tanya di bagian yang kedua. Apakah kau adalah orang yang melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya? Tidak, katanya. Nggak nangkap ya. Oke, Bapak Ibu, nangkap, mengerti maksudnya ya? Oke. Terus di mana? Coba saudara baca. Kalau kau sudah adalah orang yang tidak mendengar suara Tuhan, lalu saudara adalah orang yang tidak melakukan dengan setia segala perintah Tuhan dan ketetapannya, maka apa yang terjadi Tuhan katakan? Maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Benar nggak? Oke, artinya apa? Kita hari ini, jikalau tidak ada Yesus yang telah disampaikan dalam kitab Galatia pasal 3 tadi, ayat 13-14, maka kita hidup di dalam kutuk. Kutuknya apa? Baca saja nanti di rumah. Ya, terkutuk engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Sakit penyakit datang situ, kesusahan datang kepada saudara, ya. Kutuk huru hara, penghajaran, ya. Kemudian sampai engkau punah dan binasa dengan segala karena jahat perbuatanmu. Banyak sekali kutuk ke situ, ya. Kutuk. Ya, pokoknya luar biasa di situ. Oke, kamu kena penyakit borok, kamu kena apa? Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, gila, kebutaan, kehilangan akal. Oke, banyak sekali. Ya, saking banyaknya sudah capek bacanya. Banyak kutuknya daripada berkatnya. Benar, baca saja nanti. Ya. Nah, kutuk inilah yang firman Tuhan katakan, engkau dan saya ditebus. Betul? Amin. Bukankah ini kabar baik? Apakah ini kabar baik? Aku nggak ada yang jawab. Apakah ini kabar baik? Amin. Kabar baiknya adalah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, membuat apa? Membuat kutuk tadi itu, membuat penebusan untuk kutuk-kutuk kita tadi, ya, supaya tujuannya apa? Supaya di dalam Yesus, ayat berikutnya, supaya di dalam Yesus, mana ayatnya tidak diikuti ini? Galatia 3. Galatia 3 tadi mana? Ya, supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Jadi Yesus harus dan sudah menebus saudara dari kutuk itu. Kutuk itu sudah tidak ada dalam diri saudara. Saudara sudah ditebus. Makanya yang ditebus Yesus itu kutuk, bukan berkat. Kutuknya hilang, berkatnya tetap ada. Amin. Kutuknya hilang, berkatnya tetap ada.
Dan dikatakan Yesus Kristus telah membuat kutuk itu hilang dengan tujuan apa? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai kepada saudara dan saya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara tahu apa yang dijanjikan? Janji itu apa? Apa yang dijanjikan Tuhan melalui Yesus Kristus? Roh Kudus. Amin. Coba saudara perhatikan. Sehingga oleh iman kita menerima apa? Roh yang telah dijanjikan itu. Kalau kita mau menyadari sungguh-sungguh, janji yang paling utama itu hanya satu. Bapak Ibu. Karena kita kan bisa dengar semua banyak janji kan? Diberkati, sehat, panjang umur, ini semua kan? Padahal dalam rangkuman semua janji-janji itu hanya satu. Yaitu keberadaan Tuhan di dalam dirimu. Dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Makanya dia katakan, oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi janji itu adalah Roh Kudus. Keberadaan Christ in you. Tuhan ada dalam dirimu. Itulah yang menjadikan janji utama yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga karena ada keberadaan Tuhan dalam dirimu, Christ in you, yaitu dalam bentuk pribadi Roh Kudus, maka kau menerima semua berkat-berkat daripada keberadaan Tuhan itu. Makanya kita sehat, kita kuat, kita makmur, kita panjang umur, kita awet muda, kita diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menerima roh yang telah dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Jadi ini yang saudara-saudara pahami. Nah, kemudian berkat. Kita lihat di dalam dalam Ulangan 28 ayat yang 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Perhatikan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Artinya apa? Setiap kali saudara melakukan firman Tuhan, ada janji berkat di dalamnya. Amin. Makanya saya katakan, jikalau engkau tidak menabur, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kutuk. Kenapa? Karena kutuk sudah ditebus. Oke? Tetapi kau tidak mendapat berkat. Karena kau tidak melakukan karena kau tidak melakukan firman. Tetapi ketika kau melakukan firman, makanya firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan firman itu dengan setia dan perintahnya, maka berkat itu ada dalam dirimu, ada atasmu. Oke? Saya sudah sering kali mengatakan, jikalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada kutuk sama sekali. Tetapi engkau tidak mendapatkan berkat. Tetapi jikalau engkau melakukan firman Tuhan, pasti berkat itu terjadi. Karena Tuhan mengatakan, jikalau engkau mendengarkan dengan setia, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia, apa yang disampaikan kepadamu, maka apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Katakan amin. Jadi betapa bersukacitanya hidup kita hari ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita mengalami berkat Tuhan. Gak lakukan firman, gak kena kutuk. Tapi gak dapat berkat. Tapi tinggal memilih saja. Mau pilih hidup begitu-begitu saja, silakan gak lakukan. Tapi kalau mau hidup progres, saya mau bertumbuh, saya mau berbuah, saya mau mengalami firman Tuhan, firman kehidupan. Ya seperti tadi saya katakan, saya mau mengalami hidup yang diubahkan, lakukan firman. Dia akan berbuah, dia akan membawa berkat untuk kehidupanmu. Katakan amin. Sampai di sini sudah mengerti maksud saya. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Yes. Jadi berkat-berkat Allah, Bapak Ibu, merupakan bagian dari warisan kita dalam perjanjian yang baru. Berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan dengan kematiannya. Amin. Jadi berkat-berkat Allah itu merupakan bagian dari warisan. Oke? Bagian dari warisan. Warisannya tadi apa? Warisan yang utamanya tadi apa? Warisan yang utamanya tadi apa?
Apa? Jawab. Apa? Warisan yang utamanya tadi apa? Warisan yang utamanya. Janji yang utama tadi apa? Roh Kudus. Oke, saya pakai warisan jadi saudara nggak ngerti. Jadi janji, ya. Jadi janji yang utama tadi adalah Roh Kudus. Warisan yang utama tadi adalah Roh Kudus. Oke? Jadi berkat Allah merupakan bagian dari warisan kita. Jadi warisan dan janji itu satu hal yang sama maksud saya, ya. Ya, berkat Allah merupakan bagian dari warisan kita dalam perjanjian yang baru berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan dengan kematiannya. Firman Allah memberitahu kita bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia harus menjadi kutuk untuk kita bebas dari kutuk. Supaya ingat, setiap kali terjadi pada Yesus itu adalah pertukaran. Pokoknya itu semuanya proses pertukaran. Dia harus menjadi kutuk supaya kita menjadi berkat. Dia harus menerima kutuk supaya kita menerima berkat. Dia harus mengalami sakit supaya kita mengalami sehat. Dia harus mengalami kematian supaya kita menerima kehidupan. Semuanya. Yesus lakukan itu. Semuanya kebalikannya. Supaya di dalam Kristus Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah suatu hal yang menarik ketika kita tahu bahwa Tuhan secara spesifik, ya, menyebutkan bahwa Kristus menjadi kutuk bagi kita di kayu salib. Bukankah itu sesuatu yang menarik? Secara spesifik dikatakan Yesus menjadi kutuk bagi kita di kayu salib. Sehingga kita dapat mengalami dan menikmati berkat Abraham. Ya, dia tidak ingin kita sekedar mengalami berkat apapun, ya. Dia tidak hanya supaya kita menikmati berkat yang sehat ini. Enggak, bukan cuma itu. Ya. Dia ingin kita mengalami jauh lebih dari itu. Dia menginginkan supaya kita menikmati berkat Abraham. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir, ya, bahwa kita perlu untuk mencari tahu apa itu berkat Abraham. Amin. Dan siapa yang dapat menerima berkat itu? Coba kita buka dulu. Apa itu berkat Abraham? Kita buka dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-1, 2, 3. Ya, Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Sudah biasa kita baca, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 22 ayat 17-18. (22, 17-18). 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Kan ada itu, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini berkat Tuhan, berkat Allah yang diberikan kepada Abraham. Galatia 3 ayat 29 mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan. Coba kita buka Abraham. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Waduh, mantap banget ya. Jadi berkat, kayaknya Bapak Ibu, kayaknya berkat tadi itu besar banget kayaknya, ya. Kayak saya harus nama masyhur. Coba kita buka lagi ayat tadi, Kejadian tadi. Coba kita buka lagi. Ya, Kejadian 12 tadi kita buka. Kalau saudara menghubungkan, membuat suatu korelasi, menghubungkan antara Galatia 3 ayat 29 tentang berkat yang kau terima, ya, karena engkau adalah milik Kristus maka engkau menerima berkat-berkat Abraham,
Waktu kita baca berkat Abraham ini kayaknya nggak mungkin deh. Iya, benar. Coba kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan padamu. Ayat 2. Nih berkatnya nih. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wis. Enggak, masa aku jadi bangsa yang besar Tuhan? Iya kan? Apa kita harus menjadi bangsa yang besar? Membuat satu bangsa lagi. Bangsa misalnya, bangsa kita buat bangsa baru. Bangsa namanya bangsa Dindon. Wah, misalnya gitu. Iya kan? Iya kan? Apa harus seperti itu gitu kan? Buat bangsa Dindon. Ada suatu negara baru, negara Dindon. Kan kayaknya nggak kayak gitu banget deh ya. Nggak harus seperti itu mungkin ya. Benar kan? Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kamu harus termasyhur. Oke lah kalau nama masyhur boleh lah. Ya terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat katanya. Oke ya. Terus lanjut lagi. Kau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Orang yang berkati engkau akan diberkati. Dan orang-orang yang mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi artinya apa? Ketika dia mengatakan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, bukan berarti bahwa artinya begini, bahwa hidupmu dalam perlindungan Tuhan. Bahwa engkau tidak akan menerima kutuk. Sekalipun orang mengutuk engkau tidak akan ditimpakan kutuk itu kepadamu. Bahkan Tuhan akan meluputkan engkau dari kutuk-kutuk itu. Ya kan? Seperti itu. Kemudian dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba lagi di 22 tadi. 17-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, oke, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tapi laut kayaknya enggak juga, kayaknya harus seperti ini. Tapi bisa juga terjadi, amin. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota dan kota-kota musuhnya, ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ada sesuatu yang tersimpan di dalam Kristus yang ada dalam dirimu yang belum kita rasakan dan nikmati hari ini. Kenapa kita tidak menerima berkat-berkat ini? Pertanyaan ini juga kenapa tidak hanya ditanyakan kepada saudara, tapi saya juga bertanya kepada diri saudara. Kenapa saya tidak merasakannya? Kenapa kita tidak mengalami? Karena apa? Karena kita banyak tidak tahu akan janji Allah untuk hidup kita. Dan kita terkungkung dalam cara berpikir kita. Kita terkungkung dalam filosofi, dalam filsafat, dalam pengertian-pengertian yang salah. Yang selama ini kita hidupi. Yang kita hidup dengan trauma-trauma. Ingat Bapak Ibu, ingat baik-baik. Jikalau engkau ada trauma dalam kehidupanmu, itu adalah sesuatu filsafat, filosofi yang merusak, menghancurkan hidupmu. Jangan pernah mau hidup dalam traumatik. Jangan. Itu akan merusak kamu. Karena apa? Karena trauma, karena sesuatu yang terjadi belum tentu terjadi lagi seperti itu. Oke? Maka saya bilang sama ibu saya, jangan gitu, jangan langsung menjudgment. Kalau kita trauma, itu adalah suatu judgment, penghakiman. Oke? Betul apa tidak? Ya kalau saudara, saya pernah ngalami, saya mau pergi pawai pembangunan, dari rumah jalan kaki, ngelewati suatu tempat, dikejar anjing. Ya, dikejar anjing. Teman saya yang paling duluan jalan depan, wah dia udah pegang kayu, wah jalan paling duluan. Saya di belakang dia, ya kan? Waktu anjing menggonggong mengejar, dia tidak gunakan kayunya, dia lepas kayunya, dia lari terbirit-birit. Aduh, gue bilang, kenapa kamu? Tapi semenjak itu Bapak Ibu, itu mungkin yang membuat saya itu tidak takut dengan anjing sampai hari ini. Ya, karena waktu anjing itu mengejar, saya ketinggalan. Saya jauh ketinggalan, padahal saya di belakangnya dia. Seharusnya kalau lari, saya lebih duluan lari kan. Tetapi dia duluan lari mencicing. Jarang mendengar ya, kata mencicing ya. Lari mencicing, ya betul bahasa orang Banjar ya. Lari mencicing. Wah, kejar saya di belakang ketinggalan. Jadi pas saya ketinggalan Bapak Ibu, ya itu anjing kejar terus. Pokoknya nggak berhenti. Apa yang saya lakukan? Saya langsung duduk. Ada timbunan pasir. Saya ini pasirnya ini, saya gini-giniin.
Saya kawok-kawok apa sih bahasanya ya? Ini pasir ya, hus, itu berhasil. Anjingnya lari, takut sama pasir yang saya ini kan, ya kan, lari dan semenjak itu saya nggak takut. Lalu lewat seperti itu, apa di tempat itu nggak apa-apa. Saya nggak takut. Kalau ada anjingnya lagi, apakah ada kayu, pukulnya pakai kayu. Itu waktu SMP, Bapak Ibu. Saya masih SMP waktu itu. Saya kalau ada anjing, 2-3 anjing itu saya nggak takut. Kecuali kalau anjingnya asri, saya takut. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, itu lebih gede dari kambing itu. Anjingnya itu ya. Ya, itu ngeri itu ya. Karena mereka kuat. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Amin. Jadi sampai mana tadi? Hah? Trauma. Jangan sampai trauma. Oke? Karena trauma itu belum tentu terjadi lagi seperti itu. Seringkali kita makan kan, waduh, ada lalat, punya dia andai kemana itu. Belum tentu yang keduanya ada lalat lagi. Masa orang sengaja kasih lalat buat kamu? Iya kan, ada lalat di baksomu. Padahal enak baksonya, enak banget deh. Tapi saya nggak ada lalat, nggak lagi aku ke situ. Itu salah, Bapak Ibu. Pikiranmu membatasi engkau untuk menikmati berkat. Oke? Itu filosofi. Stop, berhenti. Karena itu kan menghalangi hidupmu untuk itu sederhana, tapi itu kan berpengaruh dampak pada yang lain. Saya orang seperti saya tidak mau ada trauma dalam diri saya. Saya tidak mau peristiwa-peristiwa itu saya langsung menjudgment, menghakimi bahwa akan terjadi lagi seperti itu. Tidak. Pasti akan berbeda. Akan ada waktu yang berbeda. Ya? Belum tentu kamu masuk ruang kepala dinas lalu dimarah-marahin, lalu kedua marah-marahin terus enggak marah-marahin terus. Ya kan belum tentu dimarah-marahin terus kan? Ya mungkin si hari itu dia memang lagi tidak mood, ya. Belum tentu setiap kamu masuk dia enggak mood, ya. Oke, seperti itu. Amin. Ya, apakah kamu milik Kristus, Bapak Ibu? Pertanyaannya, apakah engkau milik Kristus? Oke, kalau saudara adalah milik Kristus, maka hal itu, keyakinanmu bahwa engkau adalah milik Kristus, hal itu menjadikan engkau seorang ahli waris menurut janji itu. Engkau adalah ahli waris menurut janji itu. Jadi setiap orang, coba saudara perhatikan ya, setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah ahli waris. Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan hak menerima janji itu. Berhak menerima janji Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah ahli waris. Amin. Setiap kali kita mendengar kata ahli waris, itu berbicara tentang sesuatu yang baik. Itu berbicara tentang warisan yang tidak kita usahakan. Betul nggak? Warisan itu, apakah warisan itu sesuatu yang diusahakan? Nggak ada. Nggak pernah namanya warisan sesuatu yang diusahakan. Orang menerima warisan itu tidak perlu dia mengusahakannya. Betul atau tidak? Bapak Ibu, saya dengar baik-baik. Saya punya kakek itu, papa dari papa saya, itu orang kaya raya. Betul? Oke? Dia pedagang sodagar dari hulu ke hilir, Sungai Kapuas. Siapa yang tidak kenal? Bapak Duris. Papa saya namanya Duris. Bapak Duris. Sampai Batang aja, Batang, lo tahu Batang? Sungai kan ada Batang nih. Apa sih kalau bahasanya? Lanting. Nah, itu dia. Lanting. Lantingnya Bapak Duris saja orang tahu. Seluruh kapal transportasi dulu kan pakai bis air kan? Bis air, kok bis sih? Tapi namanya bis air memang. Kapal. Tidak ada yang tidak tahu itu Batang Bapak Duris. Kalau kami turun dari Palangkaraya ke Kapuas, kalau pulang nggak perlu turun di pelabuhan. Bilang aja ke sopirnya, mohon Hong Batang Bapak Duris. Tahu, udah senternya, senternya kadang-kadang bisa datang subuh-subuh kan kapal itu. Sehingga kami di Batang langsung naik aja ke atas, datang masuk sampai rumah. Saking terkenal itu buat saya. Oke? Siapa yang menikmati warisannya? Papa saya. Berikutnya siapa yang menikmatinya? Haleluya, amin. Jadi maksudnya saya mau ajak saudara untuk memahami betapa pentingnya warisan. Apa yang ditabur oleh kakek saya dulu, yang menikmati siapa? Anaknya, cucunya, cicitnya, cocotnya, cecetnya. Betul atau tidak? Turun-temurun. Makanya saya bilang, jikalau kau sayang kepada keturunanmu, generasimu, tabur.
Apa yang dia tabur dulu? Kakek saya itu Bapak Ibu. Kalau saya hari ini terbiasa suka membawa anak-anak orang sekolah tinggal di rumah saya, itu bukan karena tiba-tiba ada pada diri saya. Itu udah turun-temurun dari kakek nenek moyang saya sana. Kakek saya itu rumahnya di Kapuas itu, yang di pinggir sungai itu, yang tadinya Batang Paduris itu, Panting itu di dalam rumah itu bisa 1 lusin. Saya nggak tahu itu berapa banyak itu tante, om saya, sepupu saya yang tinggal di situ, sekolah. Turun-temurun Bapak Ibu, bujur. Dan itu juga menurut sama papa mama saya. Sampai ke saya, ke kakak saya, dan sampai seperti itu. Karena udah biasa menabur sehingga menikmati berkat. Amin. Jadi jangan berpikir remeh tentang taburan yang engkau lakukan hari ini. Karena itu akan memelihara hidupmu masa kini, masa depan, dan masa yang akan datang. Seperti buah yang kita tanam, tidak langsung kita nikmati, dia bertumbuh, tiba saatnya dia berbuah, baru dinikmati. Dan tidak hanya kita yang menikmati, orang lain yang akan menikmatinya. Makanya inilah warisan yang diberikan Allah kepada kita. Suatu janji, di mana kau menikmati Roh Kudus tinggal diam dalam dirimu. Amin. Amin. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, sebagai orang percaya perjanjian baru, ya, sebagai orang percaya dalam perjanjian baru kepada Yesus, ya, perjanjian baru, orang percaya yang kita miliki hari ini sebagai orang yang percaya kepada perjanjian yang baru. Warisan yang dibeli dengan darah di dalam Kristus sebagai keturunan Abraham. Saudara dan saya, ya, kita semua ini adalah ahli waris menurut janji. Amin. Jadi warisan yang kita terima adalah warisan yang tidak kita usahakan. Warisan yang menjadi milik kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena siapa kita di dalam Yesus. Jadi kalau kau menikmati warisan hari ini secara rohani, itu bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena Yesus yang melakukannya. Yesus die on the cross, mati di kayu salib. Amin. Memberikan warisan itu dengan kematiannya di kayu salib, memberikan segala dan semuanya. Dia katakan sudah selesai, finish. Dia berikan semuanya bagi saudara dan saya. Nikmati hari ini. Jadi sekarang Bapak Ibu ada banyak janji dalam Alkitab. Tetapi apakah janji yang dibuat Allah kepada Abraham kita mengetahuinya? Ya. Kita tidak bisa mengklaim janji-janji itu jika kita tidak tahu apa saja janji itu. Amin. Kita perlu untuk melihatnya dalam firman. Kita perlu menggunakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan untuk mengetahui dan menetapkan, oh ini janjinya, oh ini janji buat saya. Amin. Dan ketika kita menemukan jawabannya di dalam Roma 4 ayat 13. Apa jawabannya? Roma 4 ayat 13. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi janji yang diberikan Abraham dan kepada keturunannya, apa janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya? Janji apa? Bahwa ia memiliki dunia. Saudara tangkap, coba saudara tangkap baik-baik. Ini memang kalimatnya agak susah dimengerti. Tidak langsung dimengerti. Ya, coba kita baca pelan-pelan. Atau kita baca coba terjemahan FIH ya. Roma 4 ayat 13, coba kita. Jelaslah bahwa janji Allah untuk memberikan seluruh dunia ya kepada Abraham dan keturunannya bukan karena Abraham taat kepada hukum-hukum Allah. Nah, ini dia lebih jelas. Oke? Melainkan karena ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Amin. Jelaslah bahwa janji Allah untuk memberikan seluruh dunia kepada Abraham dan keturunannya bukanlah karena Abraham taat kepada hukum-hukum Allah. Jadi jikalau saudara menerima janji karena engkau taat, berarti janji itu atau warisan itu kau terima karena usahamu. Tetapi kenyataannya bahwa ternyata warisan dan janji itu engkau terima karena engkau percaya bahwa Allah menepati janjinya. Dalam terjemahan TB-nya dikatakan karena kebenaran berdasarkan iman. Apa janji itu? Dikatakan bahwa ia Abraham akan memiliki dunia.
Karena engkau adalah keturunan Abraham, maka apa yang terjadi? Engkau juga adalah orang-orang yang memiliki dunia. Kok nggak ada amin? Kok aminnya cuma sedikit? Amin? Saudara jangan pusing lagi mikirnya, aduh, masa aku miliki dunia? Gimana aku bisa miliki? Kayaknya terlalu besar Pak Pendeta, Pak Gembala. Terlalu wah banget, masa saya harus memiliki dunia? Dunia ini jadi milikmu? Bukan begitu maksudnya. Ingat, hidup kita ini penuh dengan dunia-dunia. Ya. Jadi engkau memiliki dalam setiap dunia kehidupanmu. Oke? Ada dunia pekerjaanmu, ada dunia rumah tanggamu, ada dunia pertemananmu, ada dunia apa. Jadi engkau memiliki engkau mengendalikan dunia itu, engkau menguasainya dalam tanda petik yang baik, betul? Oke? Jadi engkau menguasai dunia pekerjaanmu, menguasai dunia dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pertemananmu, dalam lingkunganmu, dalam hobimu, dalam semua. Jadi firman Tuhan mengatakan engkau memiliki dunia. Amin. Ya, engkau adalah ahli waris dunia. Jadi janji kepada Abraham dan keturunannya adalah Anda dan saya. Ya, saya ulang. Janji kepada Abraham dan keturunannya yaitu Anda dan saya adalah bahwa ia akan menjadi ahli waris dunia. Amin. Saudara dan saya adalah ahli waris dunia. Jadi janji kepada Abraham dan keturunannya adalah ahli waris dunia. Keturunan Abraham siapa? Saudara dan saya. Katakan aku adalah keturunan Abraham. Dan aku akan menjadi pewaris dunia. Aku sudah menjadi pewaris dunia. Amin. Di dalam teks Yunani aslinya, dalam bahasa Yunani aslinya, kata dunia di sini adalah kosmos. Saudara bisa cek nanti. Kata dunia di situ ya, kosmos. Bukan magic gear, bukan rice cooker, ya, bukan dispenser, ya, kayaknya punyamu Cosmos deh, mereknya Cosmos kayaknya punyamu, ya, cukup. Oke, dalam teks Yunani asli, ya, kata dunia itu adalah kosmos. Apa maknanya? Maknanya adalah mencakup seluruh lingkaran barang-barang duniawi, yaitu anugerah, kekayaan, keuntungan, dan kesenangan. Itu artinya kosmos, itu artinya dunia. Jadi jikalau dikatakan engkau memiliki dunia, artinya apa? Engkau memiliki anugerah Tuhan, memiliki kekayaan surga, engkau memiliki keuntungan demi keuntungan, engkau menjadi orang yang bejo, Bapak Ibu. Engkau menjadi orang yang mengalami kesenangan demi kesenangan dalam kehidupanmu, karena engkau memiliki dunia. Amin. Nah itulah yang menjadi warisan kita melalui pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Di dalam Kristus kita adalah pewaris dunia. Apa itu? Barang-barang dunia. Bukan bicara tentang kita menikmati barang dunia kemewahan seperti ini, terlalu kita pamer-pamer, lalu setelah kita pamer-pamer gitu, kemudian kita dijarah rumah kita, diambil semuanya. Bukan seperti itu. Ya, artinya engkau menikmati hidupmu, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati anugerahnya, menikmati kelimpahannya, kekayaannya, keuntungannya, engkau menikmati kesenangannya. Amin. Tidak cuma engkau nikmati untuk dirimu, tapi engkau juga bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu, orang yang paling saya iri di dunia ini hari ini, yang sering saya tonton itu adalah KDM. Saya betul-betul iri baik sama dia. Saya pengen kayak dia, bisa berkati orang, punya banyak uang, kasih aja, tabur aja, gak mikir. Tapi mau bikin konten YouTube seperti itu, siapa yang apa kontennya supaya saya bisa jadi bisa dapat uang dari YouTube gitu. Aduh, sebantu orang ya. Bikin jalan, ya kan? Selesain jalan tempat siapa yang rusak jalannya ini? Tempat Ipur sana ya, Duren 11 ya kan? Bikin jalannya itu. Tempat Dedi sana, Mama Dedi ya. Seperti itu. Pengen saya betul-betul. Jauh, bukan jauh, memang jauh dalam hati saya. Saya betul-betul ingin sekali untuk bisa jadi berkat. Wah, luar biasa. Ya, seperti itu. Sampai saja waktunya, tiba waktunya. Oke, inilah janji yang dibuat Allah kepada Abraham dan keturunannya. Amin. Janji itu adalah warisan kita di dalam Kristus. I pray saudara bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hanya berfokus untuk dirimu sendiri, tapi ingat hidupmu jadi berkat. Karena janji kepada Abraham, engkau akan jadi berkat. Tidak hanya engkau diberkati. Jadi jangan cuma berpikir engkau diberkati. Jadi pikirkanlah bahwa dirimu akan menjadi berkat. Wah Bapak Ibu, kalau kau cuma diberkati, ya sudah diberkati aja. Tapi kalau kau jadi berkat, itu nggak berhenti berkatnya. Ngalir terus, ngalir. Jadi berkat, ngalir, jadi berkat, ngalir, jadi berkat.
Ya kan? Kalau terus cuma ngalir buatmu, ya udah jadi kamu gemuk, sakit, penuh dengan sakit penyakit nanti. Karena hanya kau nikmati sendiri. Tapi kalau kau keterima, keluarkan. Terima, keluarkan. Wah, itu jadi berkat luar biasa. Amin. Amin. Ya. Oke, saya tutup dengan satu statement ini. Ya. Apa yang kau sadari, maka itulah yang akan menguasai dirimu. Oke. Apa yang kau sadari tentang dirimu, maka itulah yang akan menguasai dirimu. Jikalau engkau terus menyadari dirimu sebagai orang yang diberkati Tuhan, oke, maka engkau akan terus mengalami berkat Tuhan. Amin. Jikalau engkau terus menyadari dirimu sebagai orang yang berdosa, maka engkau akan terus berbuat dosa. Oke? Jikalau engkau menyadari dirimu sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, maka engkau akan terus menjadi orang yang berbuat benar. Jikalau engkau terus mengatakan dirimu tidak bisa, lemah, miskin, maka itu yang terjadi. Engkau akan lemah, engkau akan miskin, engkau akan sakit. Jikalau engkau terus menyadari dirimu seperti itu. Tuhan Yesus berkati. Amin.